Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Dwi Anggreni dari Prodi Farmasi Universitas Al-Ghifari. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sistem Ketatanegaraan Indonesia di era reformasi yang berlangsung mulai pada tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan dalam penyelenggaraan negara. Indonesia mulai dinyatakan sebagai negara demokrasi sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 pedoman penting, yaitu yang pertama ada ketuhanan Maha Esa, kedua kemanusiaan adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Kansil berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan. Kansil juga berpendapat bahwa suatu undang-undang dasar pada umumnya terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan atau preambul atau mukadimah yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai kehidupan bernegara dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada batang tubuh undang-undang dasar, merupakan perincian dalam bentuk pasal-pasal daripada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam mukadimah tersebut. Adapun tantangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti perubahan atau amandemen pada Undang-Undang Dasar. Amandemen membawa perubahan besar terhadap ketatanegaraan dan perundangan di Indonesia. Di antara perubahan-perubahan tersebut adalah kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dalam arti luas harus mempunyai yang pertama kekuasaan perundang-undangan atau legislatif, yang kedua pelaksanaan undang-undang atau eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan peradilan atau yudikatif. Amandemen sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengubah ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut atau menambah pasal-pasal baru untuk mengatur sesuatu hal yang belum diatur sebelumnya. MPR melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober tahun 1999, yang kedua pada tanggal 17 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga pada tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001, dan yang terakhir pada tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus tahun 2002. Perubahan pertama meliputi mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden, dan yang kedua, hak membentuk undang-undang yang dulu ada di tangan presiden sedangkan sekarang ada pada DPR. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengalami perubahan atau tambahan pada perubahan pertama. Ada 9 pasal yang mengalami perubahan. Kemudian ada perubahan kedua, yaitu meliputi pemerintah daerah, keanggotaan, fungsi hak serta cara pengisian keanggotaan DPR, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan keamanan negara, bendera, bahasa lambang negara, dan lagu kebangsaan. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengalami perubahan atau tambahan pada perubahan kedua. Ada 11 pasal dan bab yang mengalami perubahan dan tambahan pada perubahan kedua. Kemudian perubahan ketiga meliputi pelaksanaan kedaulatan, negara Indonesia adalah negara hukum, kedudukan dan kewenangan MPR, jabatan presiden dan wakil presiden, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, pemberhentian presiden dan wakil presiden, pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan DPR, kemudian pengaturan tambahan untuk Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan pemilihan umum. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengalami perubahan pada perubahan ketiga. Ada 12 pasal dan bab yang mengalami perubahan dan tambahan pada perubahan ketiga. Kemudian yang terakhir ada perubahan keempat, meliputi sebagai berikut. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengalami perubahan dan tambahan pada perubahan keempat.
Ada 12 pasal yang mengalami perubahan dan tambahan pada perubahan keempat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.